Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam kasih dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dari gereja kita HKBP Resort Setia Mekar. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan pagi. Oleh sebab itu saya persilakan Inang Sintua Boruta Barat untuk membaca nas renungan untuk kita saat ini. Upasatma waktu untuk Inang. Shalom, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih. Saya juga mendapat pertanyaan yang masuk dari jemaat. Oleh sebab itu saya persilakan untuk jemaat kita membawakan pertanyaan bagi kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Sintua. Saya ingin membacakan satu pertanyaan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan di dalam keadaan yang kita alami saat ini? Semoga Mang Pendeta bisa menjawabnya. Terima kasih, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini merupakan hal yang luar biasa, terlebih di dalam keadaan kita saat ini. Dengan satu tema, yaitu Allah yang dapat engkau percayai atau Allah yang dapat engkau yakini. Saudara yang terkasih, ada ungkapan mengatakan rambut sama hitam, warna hati siapa yang tahu. Ungkapan ini menjelaskan tentang makna suatu kepercayaan atau suatu hal yang diyakini di tengah-tengah kehidupan seseorang. Karena masalah keyakinan, masalah yang diyakini atau kepercayaan berbeda-beda satu sama lain. Firman Tuhan yang menyapa kita melihat bagaimana bentuk suatu keyakinan, kepercayaan Mazmur yang khusus dalam saat ini Daud, yang mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, di mana dia mengatakan, Engkau telah menjadi pertolonganku dan Engkaulah yang menjadi perlindunganku sehingga aku bersorak-sorai. Kita bisa melihat bagaimana bentuk kepercayaan pemazmur atau Daud kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Di mana kita tahu bersama-sama latar belakang dari kehidupan Daud yang dalam hampir seluruh kehidupannya tidak terlepas dari pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa menjadi suatu raja yang besar di tengah-tengah orang Israel. Secara singkat saya ingin mengatakan, dari perjalanan hidup yang dilalui Daud, dia benar-benar mengungkapkan suatu bentuk kepercayaan yang sering kita dengar adalah El-Eftah, Allah yang dapat dipercayai di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ruas atau jemaat, apakah engkau benar-benar mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit saat ini? Pertanyaan ini juga bisa kita aplikasikan di tengah-tengah keadaan kita, di tengah-tengah pandemik saat ini. Apakah benar engkau mempercayai Tuhanmu? Ataukah engkau mempercayai
pikiran yang sekarang ini menjadi suatu yang menjadi utama. Karena kita melihat sesuatu hal, sehingga di dalam pikiran kita proses, sehingga kita meyakini menjadi suatu kebenaran. Alkitab menjelaskan hal yang lumrah bahwa manusia sering sekali mengandalkan mempercayai pikiran di atas segalanya. Kita lihat peristiwa mengenai 12 pengintai yang diutus oleh Yosua. Ketika dia melihat di dalam suatu penduduk di dalam kota tembok Yeriko, mereka melihat suatu hal yang mengerikan, yang menurut mereka menjadi hal yang keputusasaan. Karena mereka melihat penduduk di dalam kota tersebut sangat-sangat tinggi, besar, raksasa, diperbandingkan dengan mereka hanya seperti semut. Tetapi kita lihat mereka menjadi putus asa karena melalui pikiran mereka tidak mungkin bisa menaklukkan penduduk tersebut. Tetapi ketika Allah sudah berkata bahwa engkau akan menang, tinggal masalah proses engkau percaya atau tidak. Dan memang Yosua tetap mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa mereka bisa menaklukkan, mengalahkan penduduk tersebut, karena mereka meyakini kuasa Tuhan melebihi segala akal pikiran yang ada di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, menjalani kehidupan yang sulit ini, jelas memang kita sering mengandalkan pikiran kita. Tetapi ingatlah bahwa di atas pikiran kita ada suatu hal yang melampaui, yang tidak kita ketahui, yang bisa menjadi hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita yakini bahwa pandemik ini bisa menjadi sukacita, berkat ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, saudara yang terkasih, sampai jumpa kembali. Dan ini bukan pesan yang terakhir, karena saya sudah mendapatkan SK yang baru, sehingga kita bisa dipertemukan nanti kelak di tempat-tempat yang Tuhan pertemukan kepada kita. Terima kasih untuk kebersamaan, persauran yang selama ini kita jalani kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.